Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah keintiman penuh adalah masa lalu hanya karena bertambahnya usia? Atau apakah pagi-pagi tanpa ereksi itu merupakan tanda-tanda penuaan yang tak terelakkan? Banyak pria merasakan vitalitas seksual mereka menurun seiring bertambahnya usia, dan mereka menerimanya sebagai kutukan. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang penting. Seringkali, penurunan ini merupakan pesan dari tubuh Anda yang tidak boleh diabaikan. Saya Dr. Elena Castillo, dan saya telah mendampingi pria dan wanita seperti Anda dalam perjalanan hidup ini selama puluhan tahun. Saya memahami kekhawatiran, kebingungan, dan bahkan rasa malu yang terkadang muncul ketika membahas topik yang sangat pribadi dan sensitif seperti keintiman dan kesehatan pria. Saya di sini untuk menjadi sekutu Anda, untuk menawarkan tidak hanya pengetahuan medis tetapi juga kebijaksanaan praktis yang hanya dapat diberikan oleh pengalaman dan empati bertahun-tahun. Ini lebih umum daripada yang Anda bayangkan. Banyak pasien saya, pria-pria pemberani berusia 60-an atau 70-an, datang ke klinik saya dengan pertanyaan dan kekhawatiran yang sama. Apakah hilangnya vitalitas seksual ini normal? Ada kami yang bisa selakma? Dan jawaban saya selalu sama. Tidak, ini bukan sekadar usia. Penurunan fungsi ereksi, terutama ereksi malam atau pagi hari yang tidak lagi terjadi, merupakan sinyal berharga yang dikirimkan tubuh Anda, sebuah indikator kesehatan kardiovaskular dan neurologis Anda. Anda tidak sendirian dalam hal ini, dan ini ada banyak hal yang dapat kita lakukan bersama untuk memahami dan memperbaikinya. Izinkan saya menjelaskan mengapa sinyal ini begitu penting dan mengapa bukan sesuatu yang bisa kita kaitkan begitu saja dengan usia. Agar ereksi terjadi, diperlukan orkestrasi sempurna antara aliran darah yang memadai dan sistem saraf yang mengirimkan sinyal dengan benar. Bayangkan arteri yang memasok darah ke penis. Arteri tersebut jauh lebih halus dan lebih rapuh daripada arteri yang menuju ke jantung atau otak. Oleh karena itu, setiap perubahan kesehatan pembuluh darah Anda, baik karena penumpukan plak, aterosklerosis, tekanan darah tinggi, atau diabetes, seringkali pertama kali muncul di arteri-arteri kecil ini. Seperti burung kenari di tambang, jika berhenti berkicau itu adalah peringatan dini. Tidak adanya ereksi di pagi atau malam hari merupakan peringatan dari sistem kardiovaskular Anda yang menunjukkan bahwa mungkin ada penyumbatan atau pengerasan arteri yang akan memengaruhi area vital lainnya, seperti jantung atau otak. Sebuah kesempatan berharga untuk mendengarkan tubuh Anda. Namun, bukan hanya aliran darah. Saraf Anda juga berperan. Otak harus mengirimkan pesan yang jelas dan kuat untuk memulai dan mempertahankan ereksi. Kondisi apapun yang memengaruhi kesehatan neurologis, mulai dari neuropati, seringkali berkaitan dengan diabetes, hingga masalah sumsum tulang belakang, dapat mengganggu sinyal-sinyal ini. Ereksi nokturnal, khususnya, merupakan indikator yang menarik. Ereksi tersebut terjadi secara spontan, tidak terkait dengan hasrat seksual, dan bertindak sebagai pemeriksaan alami bahwa pembuluh darah dan saraf berfungsi dengan baik saat tidur. Jika pemeriksaan ini berkurang atau menghilang, tubuh Anda memberitahu Anda sesuatu yang penting tentang kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Ini bukan penilaian, melainkan informasi berharga yang dapat kita gunakan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Ereksi nokturnal ini, yang kami sebut sebagai pemeriksaan alami, terutama terjadi selama tidur REM atau Rapid Eye Movement, tahap istirahat kita yang paling dalam dan paling memulihkan. Sungguh menarik membayangkan bahwa saat Anda tidur, tubuh Anda terlibat secara aktif dan vital. Selama tidur REM, otak mengatur serangkaian proses biologis esensial, dan bagi jaringan ereksi, hal ini diterjemahkan menjadi pemeliharaan aktif. Setiap ereksi ini berfungsi sebagai latihan alami bagi korpus cavernosa, jaringan spons penis. Latihan ini krusial untuk menjaga elastisitas jaringan, memastikan pembuluh darah kecil tetap fleksibel dan permeabel, serta saraf terus mengirim dan menerima sinyal dengan benar. Ini semacam pencucian dan pembaruan internal. Kurangnya ereksi nokturnal ini berarti jaringan ereksi tidak menerima pasokan oksigen dan nutrisi yang teratur. Bayangkan seperti taman yang tidak disiram. Jika tidak dirawat dan dirangsang dengan baik, ia akan mulai layu. Tanpa latihan malam hari ini, jaringan mulai mengalami atrofi. Ia kehilangan elastisitasnya, menjadi lebih berserat, dan kurang mampu mengembang untuk mempertahankan darah yang dibutuhkan untuk ereksi yang kuat. Atrofi ini secara bertahap mengurangi aliran darah,
dan, dengan demikian, mengurangi respons jaringan. Ini bukan hanya soal hasrat, tetapi soal fisiologi murni. Nah, apa hubungannya semua ini dengan apa yang kita makan sebelum tidur? Jauh lebih dari yang Anda bayangkan. Makan malam yang berat, kaya lemak jenuh dan gula, atau konsumsi alkohol sesaat sebelum tidur, mengalihkan energi dan aliran darah ke proses pencernaan yang berat. Tubuh memiliki sumber daya yang terbatas. Jika tubuh bekerja ekstra untuk mencerna, fungsi vital lainnya, seperti pemeliharaan dan perbaikan jaringan ereksi, akan kurang diperhatikan. Bayangkan sebuah pusat kendali. Jika semua alarm berbunyi di saluran pencernaan, kru pemeliharaan untuk sirkulasi akan kekurangan tenaga. Lebih lanjut, kebiasaan-kebiasaan ini dapat secara langsung mengganggu produksi oksida nitrat, molekul ajaib yang telah kita bahas. Oksida nitrat sangat penting karena merupakan pembawa pesan yang memberitahu pembuluh darah di penis untuk rileks dan mengembang, memungkinkan darah mengalir masuk untuk ereksi. Ketika pencernaan berat, atau ketika tubuh sedang mengonsumsi alkohol atau gula dalam jumlah besar, lingkungan biokimia tidak mendukung produksi oksida nitrat yang optimal, seolah-olah sistem komunikasinya macet. Jika pembawa pesan ini tidak diproduksi secara efektif, kemampuan tubuh untuk mempertahankan elastisitas pembuluh darah dan fungsi ereksi akan terganggu. Dan jika nutrisi merupakan landasan kualitas tidur dan fungsi ereksi kita, ada faktor lain yang sering kita temui yang merusaknya, paparan layar sebelum tidur. Tentu saja yang saya maksud adalah ponsel, tablet, dan televisi. Perangkat ini memancarkan cahaya biru yang terkenal. Meskipun tampak tidak berbahaya, cahaya ini merupakan sinyal yang kuat bagi otak kita, yang ditafsirkan sebagai hari ini siang, tetap waspada. Sinyal buatan ini secara drastis menekan produksi melatonin, hormon utama yang secara alami mempersiapkan kita untuk tidur. Konsekuensi langsungnya adalah gangguan ritme sirkadian. Kita menjadi lebih sulit tidur, dan yang lebih parah, kualitasnya sangat terganggu. Kita kehilangan kedalaman tidur yang dibutuhkan, fase tidur REM dan non-REM yang krusial untuk perbaikan sel dan, vitalitas ereksi. Ingatlah bahwa ereksi nokturnal sebagian besar terjadi saat tidur nyenyak, yang merupakan barometer kesehatan pembuluh darah dan latihan penting untuk jaringan penis. Jika cahaya biru menghalangi kita dari tidur nyenyak, hal itu juga menghalangi kita untuk mendapatkan perawatan penting di malam hari. Oleh karena itu, melepaskan diri dari layar setidaknya 60 menit sebelum tidur bukanlah kemewahan. Itu adalah investasi penting untuk kesehatan Anda secara keseluruhan. Melepaskan diri dari layar adalah langkah mendasar, tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Anda memiliki alat yang jauh lebih ampuh, yang selalu siap sedia untuk mengubah kondisi fisiologis Anda sebelum tidur? Saya berbicara tentang pernapasan sadar. Ini bukan sekadar tindakan hidup otomatis. Ini adalah jembatan langsung ke sistem saraf Anda. Ketika kita merasa stres atau hiperaktif, sistem simpatik kita mendominasi, membuat kita berada dalam mode melawan atau lari. Namun kita dapat mengaktifkan sistem parasimpatis, sistem istirahat dan pencernaan, hanya melalui cara kita bernapas. Bayangkan ini, hanya 2 menit sebelum tidur, tarik napas dalam-dalam beberapa kali. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik. Rasakan udara memenuhi perut Anda. Tahan perlahan selama 4 detik. Kemudian, embuskan napas perlahan melalui mulut, seperti desahan panjang yang melegakan, selama 6 detik. Ulangi siklus ini beberapa kali. Apa yang kita capai dengan ini? Kita mengirimkan sinyal yang tegas ke otak kita. Aman untuk rileks. Urutan khusus ini, dengan memperpanjang embusan napas, merupakan kunci untuk merangsang saraf vagus, mesin utama sistem parasimpatis Anda. Hal ini tidak hanya menghasilkan ketenangan yang mendalam, tetapi juga mendorong vasodilatasi, meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk tentu saja jaringan yang penting untuk fungsi ereksi. Kita telah membahas tentang relaksasi pikiran dan tubuh untuk tidur malam yang nyenyak, namun ada pilar penting lain yang sering diremehkan, hidrasi malam hari. Bayangkan tubuh Anda sebagai ekosistem yang kompleks. Selama tidur panjang, kita mengalami periode tanpa minum cairan. Jika kita tidak terhidrasi dengan baik sebelum tidur, tubuh kita dapat mulai mengalami dehidrasi secara halus. Dehidrasi ini, meskipun ringan, memiliki konsekuensi langsung. Salah satu yang paling relevan bagi kesehatan pembuluh darah, juga kesehatan ereksi, adalah darah cenderung menjadi lebih padat, mengental. Darah yang lebih kental menyulitkan jantung untuk berfungsi dan
Yang lebih penting lagi, menghambat mikrosirkulasi di kapiler yang paling halus dan paling sensitif. Pembuluh darah kecil ini sangat penting untuk menutrisi semua jaringan kita, termasuk yang terpenting, jaringan penis. Dengan memastikan hidrasi yang tepat, kami menjamin darah tetap memiliki viskositas optimal dan mengalir dengan lancar. Hal ini penting untuk kesehatan jaringan ereksi. Corpus cavernosa, struktur vital yang harus terisi darah untuk ereksi, bergantung pada aliran darah yang konstan dan efisien. Darah yang lancar tidak hanya mencapai penis dengan lebih mudah, tetapi juga mencegah cedera mikro yang ditakuti. Cedera mikro dapat terjadi ketika jaringan kering atau sirkulasi darah buruk yang dapat menyebabkan kerusakan kumulatif. Solusinya sederhana dan menyenangkan. Segelas air hangat atau infus alami, seperti kamomil atau valerian, sekitar 30 menit sebelum tidur. Air hangat tidak hanya ramah bagi sistem pencernaan, tetapi juga memiliki efek relaksasi tambahan. Dan meskipun hidrasi merupakan elemen kunci dalam mempersiapkan tidur nyenyak, pilar sejati yang menopang vitalitas hormonal dan seksual kita adalah durasi tidur itu sendiri. Maksud saya pastikan setidaknya 7 jam tidur setiap malam. Ini bukan angka sembarangan, sahabat, melainkan kebutuhan fisiologis yang mendalam. Ketika tubuh kita kekurangan waktu istirahat yang cukup, terutama jika kita tidur kurang dari 6 jam sehari, kita melepaskan serangkaian efek negatif yang berdampak langsung pada kesehatan hormonal kita. Salah satu yang paling kritis adalah penurunan drastis kadar testosteron. Studi menunjukkan bahwa tidur kurang dari 6 jam dapat menurunkan kadar testosteron hingga 30%. Bayangkan dampak penurunan tersebut. Testosteron tidak hanya penting untuk produksi sperma atau massa otot, ia adalah pemicu hasrat seksual yang menjaga potensi kita dan sumber energi vital harian kita. Testosteron rendah mengakibatkan penurunan libido, kesulitan mencapai dan mempertahankan ereksi yang kuat, serta rasa lelah secara umum, seolah-olah tubuh tidak merespons dengan kekuatan dan antusiasme yang sama. Dan ini bukan hanya soal potensi atau hasrat seksual, sayangku. Kelelahan yang kumaksud ini meluas ke setiap aspek kehidupanmu. Kau bangun dengan perasaan lelah, bahkan setelah mendapatkan jam tidur yang kau pikir kau butuhkan, tetapi mungkin tidak memulihkan. Konsentrasi menurun, kesabaran menipis, dan motivasi untuk menghadapi tantangan sehari-hari, baik profesional maupun pribadi, menguap begitu saja. Pikirkanlah, bagaimana Anda bisa mengharapkan tubuh dan pikiran Anda berfungsi pada potensi puncaknya, energi Anda bersemangat dan semangat Anda meningkat, jika pabrik internal yang memproduksi hormon-hormon vital Anda beroperasi dengan sumber daya yang minim. Ketika tidur kurang, tubuh Anda masuk ke mode bertahan hidup, memprioritaskan fungsi-fungsi dasar, dan mengesampingkan produksi hormon yang optimal. Ini seperti mencoba membangun rumah megah dengan setengah bahan, fondasinya akan lemah, strukturnya tidak stabil. Dengan demikian, kurang tidur tidak hanya memengaruhi kinerja fisik dan seksual Anda, tetapi juga suasana hati Anda, ketahanan Anda terhadap stres, dan bahkan kemampuan Anda untuk membuat keputusan yang jelas. Ini adalah lingkaran setan. Kurang tidur menciptakan stres, stres menghalangi tidur, dan dasar keduanya bersekongkol melawan testosteron Anda. Kabar baiknya adalah bahwa memutus siklus ini ada di tangan Anda, dan itu jauh lebih mudah diakses daripada yang Anda bayangkan. Setelah membahas pentingnya tidur nyenyak, izinkan saya memandu Anda ke praktik sederhana, namun luar biasa ampuh lainnya yang dapat Anda masukkan ke dalam rutinitas pagi Anda, bahkan sebelum matahari terbit sepenuhnya. Ini adalah cara yang dapat diakses oleh semua orang, tidak memerlukan peralatan khusus atau investasi waktu yang besar, tetapi manfaatnya meluas dari vitalitas umum hingga kesehatan seksual yang lebih spesifik. Saya mengacu pada napas nitrat oksida di pagi hari. Bayangkan memulai hari Anda bukan hanya dengan menguap dan secangkir kopi, tetapi dengan suntikan energi dan kejernihan alami, yang juga merangsang aliran darah optimal ke seluruh tubuh Anda, termasuk area yang paling penting bagi kita. Latihan ini terdiri dari napas dalam dan terkontrol. Tarik napas selama 4 detik, tahan selama 4 detik, lalu embuskan perlahan selama 6 detik. Mengulangi siklus ini hanya selama 2 menit setiap pagi adalah cara ampuh untuk memberitahu tubuh Anda saatnya bangun dan beraktivitas sebaik mungkin. Dengan melakukan ini, kita merangsang produksi nitrat oksida, molekul esensial yang bertindak sebagai vasodilator alami. Hal ini tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah secara keseluruhan, menyalurkan oksigen dan nutrisi ke setiap sel,
Nah, tetapi juga sangat penting untuk kesehatan kardiovaskular dan untuk aliran darah optimal ke penis, yang penting untuk ereksi yang kuat dan berkelanjutan. Anggap saja sebagai pancuran internal untuk pembuluh darah vena dan arteri Anda, membersihkan dan melegakan jalannya. Setelah Anda mengoksigenasi dan membersihkan saluran internal Anda dengan pernapasan, kita siap untuk mengalirkan darah tersebut dengan tindakan yang lebih fisik dan terlokalisasi. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada bagian penting lain dari bangun pagi Anda. Sebuah gerakan sederhana namun sangat efektif. Leg curl di tempat. Bayangkan kaki Anda sebagai pompa alami yang, ketika diaktifkan, mendorong vitalitas ke atas. Latihan ini melibatkan gerakan knee curl bergantian secara perlahan sambil berdiri selama 1 menit saja. Kita tidak membutuhkan intensitas seperti di gym, cukup gerakan yang penuh kesadaran. Dengan mengangkat satu lutut ke arah dada, lalu lutut lainnya, Anda menciptakan aktivasi ritmis otot-otot kaki Anda dan, yang terpenting, daerah panggul Anda. Gerakan yang tampaknya sederhana ini berdampak langsung pada percepatan sirkulasi panggul. Anggap saja sebagai tekanan lembut namun terus-menerus yang mengarahkan aliran darah secara spesifik ke area vital tersebut. Dengan setiap gerakan, Anda secara aktif mengundang lebih banyak darah untuk mengairi area tersebut, mengoptimalkan aliran balik vena dan, yang terpenting bagi kesehatan pria, mendorong aliran darah berharga itu langsung ke penis. Sinergi yang sempurna. Pertama, vasodilatasi internal dengan pernapasan, lalu propulsi mekanis dengan gerakan. Ini berkontribusi pada oksigenasi jaringan yang lebih baik, menutrisi sel, dan membuka jalan bagi fungsi ereksi yang optimal. Gerakan sadar selama 1 menit ini merupakan investasi yang tak ternilai bagi vitalitas dan kesejahteraan intim Anda sehari-hari. Setelah kita membahas cara mengaktifkan tubuh dan mengoptimalkan pagi hari agar tetap berenergi, sama pentingnya untuk memperhatikan apa yang kita lakukan sebelum tidur, karena hal ini dapat merusak semua kerja keras di hari itu. Bayangkan membangun gedung yang indah di siang hari, hanya untuk kemudian terkikis oleh hujan di malam hari. Hal ini membawa kita pada kebiasaan malam hari yang sangat umum dan sering disalahpahami, yang secara langsung memengaruhi tidur Anda dan, oleh karena itu, testosteron serta fungsi seksual Anda. Konsumsi alkohol sebagai relaksan. Banyak dari Anda mungkin berpikir bahwa segelas anggur atau bir sebelum tidur membantu Anda rileks dan tertidur lebih cepat. Dan memang benar bahwa alkohol dapat memicu rasa kantuk di awal. Namun apa yang terjadi selanjutnya sungguh merugikan. Alkohol merupakan pengganggu kuat arsitektur tidur, terutama fase tidur REM, Rapid Eye Movement, yang krusial. REM adalah periode di mana otak Anda memproses emosi, mengkonsolidasikan ingatan, dan, yang terpenting, di mana sebagian besar pelepasan testosteron terjadi. Ketika kita memblokir atau mengurangi fase ini secara signifikan dengan alkohol, kita tidak hanya memengaruhi kualitas tidur dan kemampuan kognitif Anda, tetapi tubuh Anda juga kehilangan waktu vital untuk produksi hormon. Ironis bukan? Kita mencari relaksasi, tetapi pada akhirnya kita justru menyabotase proses alami yang memulihkan dan membuat kita tetap bersemangat. Penurunan testosteron yang berkaitan dengan tidur REM yang buruk adalah lingkaran setan. Kita telah bersama-sama mengeksplorasi bagaimana kebiasaan yang tampaknya sepele, mulai dari nutrisi dan olahraga hingga dampak alkohol yang tak terlihat pada tidur kita, bisa menjadi arsitek sejati vitalitas dan kesehatan hormonal Anda. Ingat, setiap pilihan sadar merupakan langkah menuju membangun versi diri Anda yang lebih kuat dan lebih bersemangat. Saya ingin tahu, pilar mana yang telah kita bahas hari ini yang menurut Anda paling mendesak untuk diubah dalam hidup Anda, dan mengapa? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Pengalaman Anda memperkaya kita semua. Jika Anda berseparsia menesentit permarman, saya mengundang Anda untuk berlangganan kanal ini, mengaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan angsuran selanjutnya, dan membagikan pesan ini kepada orang-orang yang menurut Anda mungkin bermanfaat. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan menuju kehidupan yang utuh dan sadar. Sampai jumpa lagi, saya Dr. Elena Castillo, dan saya di sini untuk membimbing Anda dalam kesejahteraan holistik Anda.